240002. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh Aisyah. Baik, masuk ke pendahuluan ya teman-teman. Pendidikan bertujuan untuk membantu kompetensi siswa secara menyeluruh, meliputi keterampilan dasar, pengetahuan, dan nilai-nilai. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kurikulum sebagai pedoman utama dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum sangat menentukan arah pembelajaran karena guru harus memahami dan menerapkannya melalui pendekatan yang tepat. Keberhasilan kurikulum sendiri sangat bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan, baik melalui pendekatan yang berpusat pada siswa maupun guru. Oleh karena itu, kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMP sampai 1 Majalaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam kajian ini kami mengambil rumusan masalah yang pertama, yaitu kurikulum apa yang digunakan di SMP KP 1 Majalaya. Yang kedua, komponen-komponen apa sajakah yang dimasukkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana sekolah mengukur keberhasilan dari kurikulum dan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan kurikulum Merdeka di SMP KP 1 Majalaya. Adapun manfaat dari kajian ini untuk menjelaskan kurikulum yang digunakan, mengetahui cara sekolah mengukur keberhasilan kurikulum dan proses pembelajaran, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam penerapan kurikulum Merdeka sebagai refleksi dan perbaikan pembelajaran ke depan. Yang kedua itu landasan teori ya. Untuk definisi kurikulum, kurikulum merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut Fatmawati 2021, kurikulum berfungsi sebagai blueprint yang mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, guru memegang peran penting tidak hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyesuaian dan pengembang, serta berperan mentransfer pengetahuan dan nilai. Sejalan dengan itu, Khairul Rizal 2002 menyatakan bahwa kurikulum merupakan perwujudan visi dan misi pendidikan yang memuat nilai-nilai untuk dikembangkan pada peserta didik. Yang kedua, definisi pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara sadar oleh pendidik agar siswa dapat belajar secara efektif. Pestiawan 2020 menjelaskan bahwa pembelajaran melibatkan interaksi antara guru dan siswa melalui pengelolaan metode dan lingkungan belajar. Yang ketiga yaitu definisi kurikulum Merdeka sendiri. Menurut Khairul Rizal tahun 2002, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga siswa memiliki waktu untuk memperdalam konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, yang terakhir, pembelajaran mendalam atau deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara bermakna. Menurut KPPD Indramayu Daun Arif 2025 serta Bangga 2017, deep learning tidak berfokus pada hafalan tetapi pada pemahaman analisis dan penerapan konsep dalam konteks nyata. Pendekatan ini mendorong siswa berpikir secara kritis dan membangun pengetahuan secara mendalam. Baik, selanjutnya kepada instrumen proyek. Yang pertama. Yang pertama adalah metode penulisan. Metode penulisan laporan proyek ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi literatur. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kurikulum
implementasinya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP KP 1 Majalaya dengan memperoleh pengumpulan data wawancara dan data observasi dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan serta menelusuri jurnal-jurnal online dari berbagai sumber sebagai data pendukung dari hasil yang didapatkan. Kemudian ada lokasi dan waktu pelaksanaan proyek. Proyek ini dilaksanakan di SMP KP 1 Majalaya, Kabupaten Bandung. Waktu pelaksanaan wawancara dan observasinya dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2025. Selanjutnya, subjek wawancara dan observasi. Subjek wawancara dan observasi dalam proyek ini adalah yang pertama wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai pihak yang mengetahui pelaksanaan dan pengawasan kurikulum serta penerapan media pembelajaran inovatif di sekolah. Dan yang kedua, guru kelas bahasa Indonesia yang menjadi pelaksana kegiatan pembelajaran di kelas. Pemilihan subjek dilakukan dengan teknik purpose sampling, yaitu memilih subjek yang dianggap paling sesuai dan dokumen informasi yang dilakukan dengan fokus penelitian. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada instrumen dan juga wawancara. Kelompok kami menggunakan lembar observasi dan juga pedoman wawancara yang digunakan sebagai untuk alat bantu pengumpulan data di lapangan. Pedoman wawancara kami gunakan untuk menggali informasi tambahan tentang kurikulum kepada lokasi bidang kurikulum di SMP KP 1 Majalaya. Selanjutnya lembar observasi yang kami gunakan yaitu untuk mengetahui atau fokus pada poin utamanya, yaitu menelaah kesesuaian proses pembelajaran dengan kurikulum dan juga modul yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh guru Bahasa Indonesia. Selanjutnya tujuan observasi kami membuat 2 poin. Yang pertama untuk mengamati guru dalam mengimplementasikan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran, dalam menyusun dan juga melaksanakan proses pembelajaran, melakukan proses dalam hasil pembelajaran. Pada proyek ini kami menentukan 2 subjek, yaitu Ibu Siti Hasanah SPD dengan latar belakang pendidikan dari STKIP Pasundan sebagai Wakasek kurikulum bidang kurikulum di SMP KP 1 Majalaya. Kami memberikan beberapa pertanyaan mengenai kurikulum. Yang pertama, kurikulum apakah yang digunakan di SMP KP 1 Majalaya? Selanjutnya, bagaimana implementasi kurikulum dalam proses pembelajaran, apakah sesuai atau tidak? 3, bagaimana pendekatan pembelajaran diterapkan di dalam kelas? Serta bagaimana sekolah mengukur keberhasilan kurikulum yang digunakan pada proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, instrumen wawancara dan observasi pada guru Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Sonia Ditya SPD dengan latar pendidikan Sarjana 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Balai Bandung. Beliau merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Tanggal observasi dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2025 dengan pengamat kelompok 3. Dalam pedoman wawancara kami menanyakan tentang komponen apa saja yang dicantumkan dalam kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP KP 1 Majalaya. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum tersebut dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas? Selanjutnya, apakah pendekatan pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kurikulum? Dan juga bagaimana Bapak atau guru tersebut mengukur keberhasilan proses pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Pada instrumen observasi, kami mengamati 3 aspek. Yang pertama, aspek pra pembelajaran. Selengkapnya, rekan-rekan boleh dicek kembali pada laporan yang sudah kami sampaikan.
aspek yang kedua yang kami perhatikan yaitu kegiatan inti dalam pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian evaluasi. Pada proses tersebut, kami menyimpulkan bahwa kesimpulan dari hasil observasi tersebut, yang pertama, ada kekuatan dalam guru pembelajaran, yaitu guru menyiapkan dokumen pembelajaran yang matang selaras dengan capaian pembelajaran kurikulum merdeka. 2. Guru mampu membuka kelas dengan efektif, melakukan apresiasi melalui pengalaman siswa, serta menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, sehingga arahnya dapat dipahami oleh siswa. Selanjutnya, pemilihan metode dalam pembelajaran yaitu diskusi kelompok dan presentasi terbukti sangat efektif, sehingga membuat siswa terlibat aktif dalam memahami materi teks deskripsi. Lalu guru menggunakan berbagai metode yang variatif seperti video, gambar, teks spontan, terong, serta untuk membuat materi yang lebih menarik bagi siswa. Selain itu, guru juga menyiapkan penilaian untuk menilai kegiatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung dan juga pada saat proses pembelajaran telah selesai. Lalu, ada aspek yang perlu ditingkatkan dari hasil observasi kami, yaitu guru harus memberikan perhatian lebih pada siswa yang khusus atau strategi tambahan bagi siswa yang masih cenderung pasif, agar semua siswa dapat mencapai level partisipasi yang sama meskipun partisipasi umum sudah baik. Lalu ada sarana perbaikan, yaitu guru memperhatikan siswa pasif dan disarankan untuk menerapkan strategi instruksi yang lebih terdiferensi seperti pembelajaran dalam kelompok untuk memastikan keterlibatan 100% siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada observasi berlangsung, kami sebagai peneliti berada di dalam kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung dan juga wawancara singkat kepada ibu kurikulum dan juga bapak guru untuk memperoleh informasi tentang kurikulum dan juga proses belajar dan juga rancangan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dokumentasi. Kami mengumpulkan dan menelaah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru pada modul pembelajaran dan juga dokumen KSP dari kurikulum serta foto kegiatan belajar, dan menyimak secara langsung dokumen dianalisis untuk melihat kesesuaian antara NPP dengan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, teknik analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah secara naratif dari data hasil studi dan juga dokumen, dengan memilih informasi penting dari catatan lapangan modul pembelajaran yang relevan dengan fokus observasi. Lalu kami melakukan penyajian data untuk menyusun informasi ke dalam tabel agar lebih mudah dipahami, serta penarikan kesimpulan untuk menginterpretasi terhadap hasil pengamatan di lapangan. Baik, kita masuk ke kurikulum satuan pembelajaran yang digunakan di SMP KP1 Majalaya pada tahun ajaran 2025 sampai tahun 2026. merupakan pedoman resmi yang mengatur pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi yang mengacu kepada kurikulum merdeka. Disesuaikan dengan karakteristik sekolah guna untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif, fleksibel, dan dinamis yang berpusat kepada peserta didik untuk membentuk kompetensi dan profil pelajar Pancasila.
Next. Selanjutnya ada modul pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum Merdeka yang digunakan di SMP KP 1 Majalaya, yaitu berisi tentang pedoman atau panduan pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Modul ini juga memuat tujuan, materi, kegiatan, dan asesmen yang dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang aktif, bermakna, dan sesuai dengan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan prinsip pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Terus selanjutnya ini ada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 Bahasa Indonesia yang digunakan di SMP KP 1 Majalaya, yaitu merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, yang berpusat kepada peserta didik, atau bisa disebut student center learning, dengan orientasi pada pengembangan kemampuan keterampilan profil dengan orientasi pada pengembangan profil pelajar Pancasila, pengembangan keterampilan berbahasa, pembentukan karakter, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Baik, materi selanjutnya itu ada implementasi kurikulum yang ada di SMP 1 KP Majalaya ini ya. Nah, untuk kurikulum yang ada di SMP KP 1 Majalaya ini tuh pada tahun 2021 pertengahan itu menggunakan kurikulum Merdeka. Nah untuk tujuan tahun ajaran 2025 sampai 2026 itu menggunakan tentu KSP yang tadi sudah dijelaskan. Nah, hal ini tuh memungkinkan gitu penyesuaian karakteristik, potensi, sama visi misi sekolah itu dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi bisa dikatakan memang kurikulum Merdeka ini tuh fleksibel gitu ya. Nah, KSP, pengembangan KSP ini tuh berpedoman gitu langsung pada perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh kementerian. Nah, untuk tujuan penyusunan KSP ini tuh atau kurikulum satuan pendidikan itu menyediakan panduan gitu untuk melaksanakan program kurikulum Merdeka ini tuh dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa dan melalui gitu pengemahan konten dan kompetensi. Nah, hasil dari KSP ini tuh ada 8 profil lulusan. Yang pertama itu adalah ketakwaan kepada Yang Maha Esa, terus kewargaan, berpikir kritis, yang keempat itu kreativitas, terus yang kelima komunikasi, yang kedelapan kolaborasi, yang ketujuh itu kesehatan, yang kedelapan itu tuh kemandirian. Terus untuk langsung aja ke struktur kurikuler atau perorganisasian pembelajaran itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu yang pertama intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini tuh kegiatan pembelajaran inti terjadwal atau terstruktur, di mana proses ini tuh kegiatan ini tuh ada proses interaksi gitu antara guru dengan muridnya, kayak mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA itu tuh termasuk intrakurikuler. Sedangkan kegiatan kokurikuler ini tuh adalah kegiatan pengayaan intrakurikuler. Jadi paham? Pembatasan intrakurikuler. Nah,
fokus utama dari kegiatan kokurikuler itu pada kegiatan kolaboratif dan aktif seperti project based learning, terus project inquiry, pembelajaran inquiry dan ya itu aja inquiry. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa, untuk mengkonstruksi pengetahuan dan mampu untuk membangun maknanya sendiri atau kolaboratif. Nah, siap gitu aja ya. Saya komponen pembelajaran. Jadi itu. Baik ya teman-teman, seperti yang kalian lihat dalam pembahasan, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengukuran keberhasilan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam modul yang digunakan di kelas 7 di SMP KP 1 Majalaya oleh Bapak Sony Aditya, dalam materi pertama Jelajah Nusantara ya, yang dimana komponen yang dimasukkan mencakup elemen-elemen literasi yang komprehensif, yaitu yang pertama informasi umum yang mencakup yang pertama informasi umum yang mencakup identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, serta sarana dan prasarana ya, contohnya seperti pemanfaatan pojok baca di kelas. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran atau TP ya, tujuan pembelajaran atau TP yang berfokus pada kemampuan siswa memahami, menganalisis dan menulis teks deskripsi. Lalu selanjutnya, materi pokok berisi pengenalan teks deskripsi, struktur teks, kebahasaan, kata konkret atau kalimat perincian dan majas. Nah, narasumber juga memberikan penjelasan rinci gitu ya mengenai komponen pembelajaran yang digunakan. Nah, komponen tersebut disusun berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Guru juga menjelaskan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu terdapat 4 elemen ya, 4 elemen untuk capaian kompetensi utama, yaitu yang pertama membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Menurut narasumber, keempat elemen tersebut itu masih dipetakan dalam ATP menjadi tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan terstruktur. Contohnya dalam elemen menyimak, ATP memuat indikator seperti kemampuan memahami isi teks, menarik kesimpulan, hingga menemukan gagasan utama. Dalam pembelajaran, ATP menjadi acuan utama dalam menyusun modul ajar, silabus, dan lembar kerja peserta didik. Lalu guru juga menyampaikan bahwa penyusunan modul ajar di sekolah berbasis diferensiasi ya, yaitu pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Pendekatan pembelajarannya yang digunakan meliputi yang pertama understanding by design, yang kedua pembelajaran mendalam, yang ketiga pembelajaran menyenangkan, dan yang keempat teaching at the right level. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya menargetkan penyelesaian materi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi siswa. Dalam wawancara juga, guru memberikan contoh nyata saat mengajarkan tes deskriptif, menjelaskan tes deskriptif dari mulai strukturnya, identifikasi sampai deskripsi bagian, serta unsur kebahasanya seperti adjektiva, kata kerja indera, dan frasa deskriptif.
Hal ini memperlihatkan bahwa materi yang diajarkan sudah sesuai pedoman kurikulum Merdeka, yang dimana memang kurikulum Merdeka ini menekankan pemahaman konsep secara mendalam ya. Dengan demikian rumusan masalah yang kedua itu mungkin sudah terjawab ya. Terjawab dalam komponen-komponen pembelajaran bahasa Indonesia di SMP 1 KP Majalaya. Sepenuhnya mengacu pada yang tadi ada pada CP, ATP, modul ajar berdiferensiasi, serta 4 elemen literasi utama yang tadi yang tadi lah. Dan seluruhnya telah terimplementasi sesuai arahan dari kurikulum itu sendiri. Lalu selanjutnya masuk ke pengukuran keberhasilan kurikulum dan proses pembelajaran. Berkaitan dengan rumusan masalah yang ketiga ya, ada pengukuran keberhasilan kurikulum dalam proses pembelajaran. Koordinator kurikulum dan guru menjelaskan bahwa pengukuran keberhasilan tidak hanya dilakukan dari nilai akademik saja, melainkan mereka juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pembelajaran, dan adapun juga cara sekolah mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Contohnya diantaranya adalah implementasi internal sekolah ya, yaitu di mana guru dan koordinator kurikulum melakukan rapat kurikulum serta evaluasi kesesuaian modul ajar dengan kebutuhan kelas. Melalui pertemuan seperti itu akan sangat membantu guru dalam berdiskusi mengenai tantangan apa saja yang harus dihadapi, seperti kesulitan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau penyesuaian kegiatan kokurikuler dengan pembelajaran intrakurikulernya. Lalu yang kedua, dalam pengukuran keberhasilan kurikulum dan proses pembelajaran ini ada caranya asesmen formatif dan sumatif, yang dimana guru bahasa Indonesia melakukan penilaian melalui asesmen yang ada dalam modul ajar yang mencakup tes kemampuan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara. Selanjutnya ada dari ketercapaian CP atau ATP-nya. Yang keempat ada evaluasi kegiatan kokurikuler. Nah ya, jadi dalam evaluasi kegiatan kokurikuler, koordinator kurikulum menjelaskan bahwa kegiatan kokurikuler ini tidak hanya dilihat sebagai rutinitas saja, tetapi dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pembelajaran ya. Misalnya seperti dari kegiatan literasi ya, itu juga menjadi contoh bahwa keberhasilan peningkatan minat baca siswa. Lalu yang kedua ada cooking class yang mendukung pembelajaran teks prosedur maupun deskriptif. Yang selanjutnya mengaji dan sholat duha ya. Mengaji dan sholat duha mendukung pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran keberhasilan kurikulum dilakukan secara menyeluruh ya, menyeluruh baik dari aspek akademik, proses belajar maupun perkembangan karakter siswa. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adapun juga tantangannya ya, dari berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi tidak berjalan tanpa maaf guys. Hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama yang muncul di sekolah contohnya seperti masa transisi ya, ada masa transisi dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka.
sehingga guru membutuhkan adaptasi yang lebih ya untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini yang cukup panjang gitu. Lalu yang kedua, kegiatan kokurikuler belum sepenuhnya terarah karena masih dipengaruhi oleh pola P5 dan pola P5 pada kurikulum 13. Selanjutnya, modul ajar ideal tidak selalu dapat diterapkan sepenuhnya karena kondisi siswa yang beragam. Selanjutnya, guru membutuhkan pelatihan lanjutan terutama terkait pendekatan UBHD yang tadi ya, UBHD dan evaluasi informatif. Nah, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi kurikulum merdeka telah berjalan dengan baik, sekolah masih berada pada tahap penyesuaian. Nah, mungkin sekian ya dari pembahasan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi saja. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau dari SD dulu ya. SD. Catat ya. Ya, boleh. Biar Izin bertanya, saya dari perwakilan kelompok SD. Menurut pendapat kalian, bagaimana penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat membantu siswa menjadi lebih aktif dan memahami materi secara lebih dalam, meskipun kemampuan siswa di kelas berbeda-beda? Terima kasih. jawab. MI. Boleh dari MI siapa? Baik ya, izin saya dari perwakilan kelompok MI izin bertanya, bagaimana kalian menjelaskan validitas dan juga sinkronasi laporan ini, mengingat terdapat ketidaksesuaian yang fundamental antara klaim keberhasilan implementasi kurikulum merdeka yang dinilai baik sekali dengan realita di lapangan yang menunjukkan adanya anakronisme hukum, kebingungan konseptual terhadap istilah P5 di era Kurtilas ini, serta belum optimalnya instrumen evaluasi dan integrasi metodologi seperti TARL dalam menjawab keragaman literasi siswa. Terima kasih. Selanjutnya kasih kelompok MTS. TS boleh ke depan. TS. Ini yang mau bertanya. Jangan lama. Yang lainnya lah. Iya kerja bertanya. Ngelek ya Aina. Ya, mangga. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana proses atau sejarahnya perkembangan kurikulum merdeka? Perkembangan kurikulum di SMP kan? SMP KP di Majalaya. Iya, mantap. Mantap banget. Oke, makasih. SMA. Izin bertanya, saya dari perwakilan dari kelompok SMA.
Di dalam laporan kalian menyebutkan bahwa guru telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, akan tetapi masih ditemukan siswa yang pasif dalam pembelajaran. Apakah hal ini menunjukkan bahwa diferensiasi belum sepenuhnya efektif, atau justru karena ada faktor lain seperti motivasi dan latar belakang siswa? Izin bertanya dari kelompok FA. Di dalam laporan kalian menjelaskan bahwa pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Bagaimana penerapan CP dan ATP tersebut terlihat secara nyata dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Biasa. Oke. Saya Kaisaran dari kelompok SMK. Jika pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan, bagaimana guru memastikan siswa yang kemampuannya kurang tetap mencapai tujuan pembelajaran tanpa menurunkan standar yang telah ditetapkan? Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas Semuanya diam. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung, beri waktu kami beberapa menit ke depan untuk mendiskusikan jawaban kami. Oke. Oke. Baik teman-teman semuanya, mari kembali menyimak. Baik, izinkan saya menjawab untuk pertanyaan SD ya. Menurut kami, penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran bahasa Indonesia sudah cukup efektif untuk membuat siswa lebih aktif dan memahami materi yang lebih baik, meskipun kemampuan siswa di kelas itu berbeda-beda. Dalam praktiknya, guru bahasa Indonesia menyusun model ajar berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, lalu menerapkannya melalui metode aktif seperti diskusi kelompok dan presentasi. Strategi ini memungkinkan siswa yang memiliki kemampuan berbeda-beda tetap terlihat aktif. Siswa yang lebih cepat memahami materi dapat berperan sebagai penyaji atau penanya kritis, sementara siswa yang masih pasif tetap difasilitasi melalui kerja kelompok dan bimbingan guru. Selain itu, kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi penerapan pendekatan, yaitu deep learning, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia tidak berhenti pada hafalan struktur teks,
tetapi mendorong siswa memahami konsep secara mendalam. Misalnya dengan mengaitkan teks deskripsi dengan pengalaman nyata dan konteks lingkungan sekitar. Pendekatan ini membantu siswa membangun pemahaman yang lebih bermakna karena mereka belajar melalui proses analisis, refleksi, dan praktik secara langsung. Jelas? Apakah sudah terjawab? Sudah cukup jelas. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh kelompok MI ya, di sini menarik sekali gitu. Di sini ada ditanyakan mengenai ketidaksesuaian atas nilai baik sekali gitu, yang dinilai tidak realitanya di lapangan tidak menunjukkan gitu. Terus di bawahnya ada akronisme hukum. Dan sebelum saya lanjut, saya mau bertanya dulu, apa itu akronisme hukum? Baik, jadi terpuluhnya akronisme hukum itu tuh adalah ketidaksalahan tempat, di mana kesalahan unsur hukum yang tidak sesuai dengan konteks atau kondisi yang ada di atau yang sedang digambarkan. Nah, saya tanya lagi, dari mana ketidaksesuaian itu gitu yang ditemukan di dalam laporan kami. Dan tadi juga dia menyatakan pernyataan mengenai akronisme, tapi tidak bisa menjawabnya, itu membuktikan bahwa pertanyaannya itu bukan berasal dari otaknya gitu. Akronisme hukum. Nah, terus perlu dipertanyakan lagi gitu, pertanyaan ini tuh berdasarkan kebingungan, kekeliruan, atau berdasarkan balas dendam gitu. Balas dendam kemarin. Nah, jadi dan satu hal lagi, mungkin saya harap jangan ada yang tersinggung ya di ruang akademik, dan jangan libatkan emosi gitu di ruang intelektual. Nah, mengenai boleh tadi anakronisme hukumnya boleh ditunjukkan apa yang tidak sesuai? Kalau nggak ada ya saya nggak akan ngejawab gitu pertanyaan itunya. Jadi lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu MTS ya. Kalau ada tidak sesuai saya jawab nanti. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok MI atau kelompok 2, kami pending dulu sampai kedua kelompok menemukan sisi terangnya ya. Asik. Tengah-tengah Ya, exactly. Oh, di fokus mana? Bergetar kan Anda. Senyum atau senyum? Seri ada lain. Jadi ulah seri. Senyum atau Seri. ya? Cara ngisi. Baik, untuk pertanyaan MTS, tadi itu pertanyaannya jika tidak salah. Bukan tidak salah sih, pasti ini. Yaitu bagaimana sejarah perkembangan kurikulum
SMP KP 1 Majalaya. Yes. Oke, pada tanggal 20 Oktober 2020, kelompok 3 melakukan wawancara dan observasi di SMP KP 1 Majalaya dengan 2 narasumber. Yang pertama dengan Ibu Siti Nur Hasanah SPD. Kurang shifting. Kami hanya memfokuskan kurikulum apa yang digunakan pada saat itu juga atau pada saat sekarang di SMP tersebut. Untuk sejarahnya, berdasarkan pertanyaan sederhana dari kelompok kami, yaitu kami dapat menyimpulkan dari alasannya. Karena pada saat itu sebelumnya yang kami dapat simpulkan, tahun sebelumnya itu kurikulum di SMP KP 1 Majalaya itu menggunakan kurikulum 2013. Itu yang kami dapat. Lalu poin kedua yang kami dapat itu kurikulum di SMP KP 1 Majalaya pada pertengahan tahun 2021 itu berubah menjadi kurikulum merdeka dengan alasan mengikuti aturan yang berlaku di pemerintahan atau sistem pendidikan. Jadi untuk sejarah perkembangan kurikulum di SMP KP 1 Majalaya dari kelompok berdasarkan temuan dari kelompok 3 hanya itu. Apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3? Sangat Kita lanjutkan ke pertanyaan dari kelompok SMA tentang penerapan pembelajaran diferensiasi. Nah, menurut kelompok SMA ini ada siswa yang pasif dalam pembelajaran berdasarkan laporan dari yang kami sampaikan kepada rekan-rekan. Apakah hal Ini baru masuk. ya, dilanjut Bu. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh ya Bu? Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh apakah belum efektif atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi dan latar belakang siswa? Jawabannya, menurut pendapat kami, berdasarkan data dari hasil observasi dan wawancara yang kami peroleh, bahwa strategi diferensiasi yang sudah ditetapkan bukan berarti strategi tersebut mengalami kegagalan, tetapi menunjukkan adanya tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, di SMP KP 1 Majalaya ini kan kurikulum merdekanya masih pada masa transisi atau penyesuaian dari kurikulum 2013. Maka adanya siswa yang kurang pasif dalam pembelajaran tersebut itu merupakan gabungan antara penerapan strategi yang belum optimal serta faktor internal yang siswa perlu didorong melalui pendekatan yang lebih bermakna. Jadi kita tidak bisa menyalahkan strategi tersebut karena kan dalam mata kuliah waktu tahun kemarin berbicara, kita disuruh untuk mencari kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Nah, temuan-temuan teman-teman itu menjadi faktor individu siswa dalam proses pembelajaran, kayak faktor lingkungan, terus faktor emosional, psikologis itu dapat mempengaruhi pembelajaran, termasuk pada strategi diferensiasi tersebut. Apakah dapat diwakili? Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya pertanyaan untuk MA.
Dari Mari. Maaf. Pertanyaannya, bagaimana penerapan CP dan ATP terlihat secara nyata dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu? Dalam laporan penerapan capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP terlihat jelas mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran di kelas. Guru menyusun modul ajar dengan menjadikan CP sebagai target kompetensi utama, kemudian memecahkannya ke dalam ATP yang lebih operasional dan sesuai dengan karakteristik siswa. Pada praktik pembelajaran di kelas, hal ini tampak dari penyampaian tujuan pembelajaran di awal kegiatan, pemilihan materi yang selaras dengan kompetensi yang ditargetkan, serta aktivitas belajar yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis secara terpadu. Selain itu, asesmen yang digunakan baik formatif maupun sumatif disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dalam ATP, sehingga hasil belajar siswa benar-benar diukur berdasarkan capaian yang telah direncanakan. Cukup? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan SMK. Pertanyaannya, jika pembelajaran berdiferensiasi sudah diterapkan, bagaimana guru memastikan siswa yang kemampuannya kurang tetap mencapai tujuan pembelajaran tanpa menurunkan standar yang telah ditetapkan? Jadi menurut data observasi yang kami peroleh bahwa guru bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa menurunkan standar capaian pembelajaran dengan cara menyesuaikan proses dan dukungan pembelajaran. Standar kompetensi tetap sama, tetapi pencapaiannya yang berbeda. Contohnya, guru menggunakan strategi seperti pembagian peran dalam kelompok pendampingan khusus bagi siswa pasif dan asesmen formatif berkelanjutan, pendekatan TARL juga atau teaching at the right level, atau metode pembelajaran inovatif yang mengajar siswa sesuai tingkat kemampuan aktual mereka. Mulai bisa diterapkan untuk memetakan kemampuan awal peserta didik, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Dengan cara ini, peserta didik yang mempunyai kemampuan masih rendah tetap diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun, mulai tahapan dan bimbingan yang lebih intensif atau mendalam, sehingga memperoleh pencapaian standar yang sama. Apakah? Ya. Baik. Baik, pertanyaan demi pertanyaan sudah kami jawab. Untuk pertanyaan yang masih menggantung tadi pada Evi, apakah akan dilanjutkan atau tidak? Jangan kenalan. Bahaya. Asing. Tentang apa itu? Pertanyaannya. Menggantungnya apa? Sudah tadi pertanyaannya itu tidak relevan itu. Ada akronisme hukum gitu, jadi nggak saya jawab soalnya itu tidak relevan dengan pembahasan. Oh iya. Nanya dikaitkan dengan jadi ketidaksesuaian antara nilai implementasi benar sekali tidak sesuai dengan realita, dan di situ disebutkan akronisme hukum. Nah, jadi tidak sesuai untuk saya. Nah, izin menambahkan Ibu dari pertanyaan itu tentang kebingungan konseptual istilah P5 dalam Itu koreksi. di era kurikulum 2013 serta optimalnya instrumen evaluasi dan integrasi. Kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Kurikulum Merdeka Belajar. Iya. Iya, cuma itu kesalahan penulisan di laporan pembelajaran itu udah dikonfirmasi dan dikoreksi lagi. Emang komponen utama dari kurikulum Merdeka kalimat itu. Iya, kalimat itu kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Jadi kami tuh menanyakan kembali kepada kelompok terkait tentang akronimisme yang ditemukan oleh kelompok ini di bagian mana pada laporan kami. Hingga saat ini belum ditemukan. Jadi saya rasa tidak perlu Tidak dijawab. ada masalah. Ya.
Enggak, ibu mau nanya dulu ya sebelum barangnya. Yang SD sama ini udah ya? Udah. Ini makanya lepas dari pertanyaan ibu berarti ya. Ini kelompok SMP aja. Gimana kesannya? Ini kan pertama kali ke sekolah bukan? Iya. Pernah? Selama 12 tahun ke sekolah. 12 tahun ke sekolah. Maksudnya emang ini mau Oh, Maksudnya kan sekarang itu kan di semester 3 ya? Sekarang kuliah semester 3 kan? Semester 3 semester sebelumnya pernah ke sekolah nggak? Ya. Dari mata kuliah ini? Maaf apa mata kuliah ini? Mata kuliah. Padani ya. Membaca. Untuk proyeknya apa? Sama. Kami diminta untuk membuat laporan tersebut datanya kami kumpulkan melalui wawancara. Oh, wawancara. Tapi tentang keterampilan membaca itu. Ya, tentang tentang. Nah, kalau sekarang itu kan fokusnya itu ke kurikulum ya? Iya. Berarti kan kalau waktu itu sekolah itu tidak melihat kurikulum kan? Ya, jadi ini pertama kali kami Pertama kali mengenal yang namanya kurikulum itu gitu kan? Iya. Yang namanya kurikulum, yang namanya bahan ajar, yang namanya RPP, yang artinya di sekolah sekarang masih RPP. Apa bedanya rencana pembelajaran Kurtilas dengan kurikulum mereka belajar? Rencananya. Apa bedanya? Dari CP-nya Bu. Ya, Dari CP-nya. Iya, tujuannya. Tidak ada kompetensi ya Iya. SKKD atau KIKD. Kan dulu SKKD KIKD. Sekarang itu jadi pakai CP. Intinya apa kesan dan pesan setelah ke sekolah untuk melakukan proyek kurikulum pembelajaran ini? Kesan dan kesannya. Bukan salah. Kesannya itu kan proyek ini dilaksanakannya hampir berbulan-bulan. Nah, dalam prosesnya Satu ini bulan, kamu sebulan. bulan-bulan Kayak penelitian. 2 bulan lah paling lama ya dari mulai perencanaan. 2 bulan dari tahun. Penyusunan. Dari perencanaannya kami merasa lebih kebingungan karena ini kan pertama kali kami untuk mengkaji sebuah kurikulum dan juga modul ajarnya, karena pada sebelumnya kami hanya diperintahkan untuk membuat modulnya saja. Nah, pada saat pelaksanaan kami merasa pertanyaan yang akan disampaikan kepada pihak sekolah ini apakah akan relevan atau ini akan menjadi hasil untuk laporan kami atau tidak. Terus pada saat di sekolah kami merasa ragu pada saat pihak sekolah memberi jawaban, karena kan kami juga belum tahu sepenuhnya tentang kurikulum, karena apa yang disampaikan di perkuliahan dan juga pada saat kami terjun ke lapangan itu sangat berbeda penjelasannya, karena kan di kurikulum di perkuliahan kurikulum itu kan menjelaskan tentang materinya, sedangkan jika di sekolah itu kami mendapatkan hasilnya. Jadi itu kami benar-benar putar otak lagi. Pada saat penyusunan juga sama. Tapi kan dapat pengalaman, jadi Ya. mencari tahu sendiri kan itu yang penting. Karena kalau materi sih itu teori kan yang disampaikannya, tapi intinya kan hanya teori-teori itu kan lebih nggak fokus ya, lebih abstrak. Tapi ketika melihat kenyataan bahwa oh ini kurikulum, kalau misalnya hanya teori saja kan gimana sih kurikulum, pasti nggak tahu kan kurikulum itu seperti apa sih yang disebut kurikulum. Itu juga ibu alami dulu masalahnya, pengalaman ibu kuliah juga begitu. Yang disebut satpol, yang disebut pertama kali kuliah kan itu S1-nya itu bukan bahasa Indonesia ya. Nah pas masuk bahasa Indonesia S2 itu harus melakukan kajian puisi. Jadi si puisi itu harus dibedah gitu ya, dibedah kumaha sih gitu kan. Intinya kan banyak tidak tahu, termasuk satpol itu apa gitu tidak tahu gitu awal masuk itu. Nah yang disebut kurikulum itu apa itu tidak tahu. Diberi teori juga masih uji masih kurikulum teh, tapi apanya itu setelah ke sekolah gitu. Oh yang namanya kurikulum ternyata dokumen sebetulnya kan, dokumen, tapi itu menjadi petunjuk bagaimana seorang guru, bagaimana seorang kepala sekolah memanage sekolahnya, kemudian guru, bagaimana seorang guru manage pembelajaran di kelas kan gitu kan. Sebetulnya suatu dokumen kayak juga kayak SOP ya, tapi intinya sekarang sudah ada pencerahan penyusunan kurikulum. Jadi kurikulum itu diimplementasikan di kelas melalui pembelajaran begitu kan. Karena makanya kenapa kurikulum pembelajaran itu kan tidak bisa dipisahkan.
si kurikulum dokumen itu tidak bisa terimplementasi kalau tidak ada pembelajaran tidak akan bisa dilaksanakan karena si kurikulumnya tidak ada apa sih yang mau diberikan gitu. Jadi nyambung kan antar kelima pembelajaran. Terima kasih. Next kelompok. Kesimpulannya belum? Siap. Baik, kesimpulannya, pendidikan menuntut adanya kurikulum yang mampu menjadi pedoman dalam mengembangkan kompetensi peserta didik secara utuh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kurikulum Merdeka hadir sebagai upaya pembaruan yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan dan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, serta menekankan pada penguatan kompetensi dan karakter. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, kurikulum ini mendorong keterpaduan antara kemampuan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara melalui pengalaman belajar yang bermakna. Proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada bagaimana siswa membangun pemahaman, berpikir kritis, dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan pembelajaran yang tepat, penggunaan metode aktif, secara penerapan penilaian formatif dan sumatif menjadi bagian penting dalam mendukung tercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru, dukungan sekolah, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar. Meskipun pelaksanaan kurikulum Merdeka memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada saran yang pertama bagi guru disarankan untuk terus mengembangkan kemampuan dalam merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Guru juga perlu mengoptimalkan penggunaan asesmen formatif sebagai alat pemantauan perkembangan belajar serta melibatkan siswa secara lebih aktif dalam kegiatan refleksi agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkelanjutan. Kemudian ada bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik diskusi, presentasi, maupun kegiatan literasi. Siswa juga perlu membiasakan diri untuk belajar secara mandiri, berani mengungkapkan pendapat, serta memanfaatkan berbagai sumber belajar yang disediakan sekolah. Kemudian bagi pihak sekolah disarankan untuk memperkuat sistem pendampingan dan evaluasi implementasi kurikulum Merdeka, khususnya dalam mengelola kegiatan kokurikuler agar lebih terarah dan selaras dengan pembelajaran intrakurikuler. Sekolah juga perlu memfasilitasi pelatihan lanjutan bagi guru terkait pendekatan UDT, PARL, dan pembelajaran mendalam guna meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah menyimak pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.